Bismillahirrahmanirrahim. Ada suara? Gak ada ya? Tes. Rekaman aja. Oh. Gak ada. 5 menit jatahnya Ustaz ya? Gak boleh lebih. Sudah 17 detik jalan. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fih. Kama yuhibbu rabbuna yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Ikhwani, melanjutkan tema pembahasan kita terkait dengan Unwanul Hikam. Tadi telah disampaikan oleh pemateri sebelum saya, dan kita akan melanjutkan perkataan al-musannif atau al-muallif rahimahullah taala yang beliau mengatakan, man yazra'i asy-syarra yahsud fi awaqibihi nadamatan wa li hasdi az-zar'i ibanu. Beliau di sini menjelaskan terkait dengan orang yang menanam. Setiap orang yang menanam pasti akan menuai. Demikian juga orang yang menanam keburukan, maka yang akan ia tuai juga adalah keburukan. Sebagaimana disebutkan oleh beliau, nadamatan wa li hasdi az-zar'i ibanu. Namun orang yang menanam keburukan, hasil yang akan ia dapatkan tidak lain hanyalah apa? Penyesalan semata. Nadamah pada hari di mana yauma la yanfa'u malun wala banun. Sehingga syahidnya di sini beliau sebutkan wali hasdiz zar'i ibanu. Di sini terkait dengan waktu yang di mana nanti kita semua akan menghadap kepada Allah Tabaraka wa taala, dan jangan sampai kita termasuk apa yang beliau sebutkan di sini, yakni orang yang menanam keburukan tersebut. Dan kita mengetahui setiap kezaliman pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Tabaraka wa taala. Sehingga dalam hadis yang sahih dikatakan oleh Imam Bukhari, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Sungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan kujadikan ini adalah sesuatu yang diharamkan, sehingga janganlah kalian saling menzalimi satu sama lain. Kemudian bait yang berikutnya beliau menyatakan, man istanama ilal asyari nama wa fi qamisihi minhu musillun wa thu'banun. Barang siapa yang senang cinta bersama orang-orang yang buruk, nama wafi, kemudian ia terbuai dengan keadaan tersebut, yakni bersama orang-orang yang buruk ini, maka tak terasa nanti ketika ia sudah nyaman, terbuai, senang dengan mereka ini, akan mendapatkan di dalam pakaiannya sillun wa thu'banun, ular yang besar lagi berbisa. Mungkin kita menganggap, enggak, setiap hari saya punya ular. Enggak, bukan ular itu yang dimaksudkan oleh musannif di sini rahimahullah taala. Akan tetapi ular di sini adalah ular yang hakiki. Diumpamakan oleh beliau sebagaimana ular yang hakiki yang berada di dalam pakaian kita, yang hanya akan siap untuk mematok kita. Ini kapan terjadi? Ketika kita membersamai orang-orang yang asyrar, orang-orang yang buruk. Sehingga Nabi SAW memerintahkan kita dalam hadis yang dikeluarkan oleh Tirmidzi dan Abu Daud. Beliau menyatakan bahwasanya kita disuruh untuk memilih teman yang baik. Al-mar'u ala dini khalilihi fanyanzur ahadukum man yakhalil. Sesungguhnya seseorang itu sesuai dengan agama teman dekatnya, maka hendaknya seseorang ini memperhatikan dengan siapa ia berteman. Alhamdulillah kita ini, alhamdulillah saling ingat mengingatkan. Kemudian tadi kita telah menjalankan ibadah salat, dan tidak ada satupun alhamdulillah dari kita yang terlihat atau nampak yang tidak salat. Dan ini merupakan suatu nikmat dari Allah Tabaraka wa taala yang patut untuk kita syukuri. Kemudian berikutnya kata beliau rahimahullah taala, kun rayiqal bishri innal hurra himmatuhu sahifatun wa 'alaiha al-bishru unwanu. Jadilah engkau sebagaimana orang yang memiliki wajah yang berseri-seri, orang yang memiliki wajah tatkala dipandang oleh orang lain, masya Allah, orang yang memandang ini senang melihatnya. Bukan karena semata-mata kegantengannya, namun karena akhlak tabiatnya orang itu senang melihatnya. Karena kalau semata-mata orang senang melihat kita karena faktor kegantengan saja, nanti kalau udah usia 60-70 tahun nggak ganteng lagi, orang nggak senang lagi lihat kita. Namun karena apa? Karena tabiat kita, adab kita, akhlak kita. Kemudian beliau memberikan syahid di sini
Sahifatun wa 'alaiha al-bishru unwanu. Karena orang yang merdeka tersebut adalah orang yang mampu menampakkan kebahagiaannya, dan kebahagiaan kita ini jamaah rahimakumullah nampak dari raut wajah kita. Sebagaimana kita dalam kondisi bingung dan marah juga nampak dari raut wajah kita, begitu juga bahagia. Sehingga beliau katakan apa? Injury time ya. Lanjut, Ustaz. Sahibatun wa 'alaihal bishru unwanu. Nah, kemudian karena sudah ada teguran dari Ustaz Mudir, bait berikutnya yakni wa rafiqir rifqa fi kulli al-umuri falam yandam rafiqun wa lam yadmumhu insanun. Beliau menyebutkan bersikap lemah lembutlah. Ini sifat yang terpuji, sifat lemah lembut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Muslim beliau menyebutkan inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah. Sesungguhnya tidaklah ada sikap lemah lembut pada apapun juga, baik itu kita sebagai manusia atau apapun juga yang memiliki akal, hal tersebut ada pada dirinya, melainkan akan menghiasi sifat lemah lembut tersebut apa yang ada di sekitarnya atau apa yang ada pada hal tersebut. Kemudian beliau mengatakan falam yandam rafiqun walam yadhmumhu insanun. Karena orang yang memiliki sifat rafiq, sifat yang lemah lembut ini tidak akan pernah memiliki penyesalan, dan orang lain juga enggan untuk mencela dia. Enggak ada celah untuk dia dicela. Tidak ada celah untuk dia dicela. Terakhir kata beliau rahimahullah taala wala yaghurunka haddun jarrahu kharakun fal kharqu hadmun wa rifqul mar'i bunyanu. Jangan tertipu dengan sifat keras atau diktator. Kita sedikit-dikit begini, sedikit-dikit kekang orang, sedikit-dikit memiliki karakter yang tidak pantas untuk ditampakkan. Maka beliau sebutkan wala yaghurunka haddun jarrahu kharqun. Ini adalah merupakan sifat buruk yang tidak pantas ada pada diri seorang mukmin, orang yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menyatakan fal kharqu hadmun wa rifqul mar'i bunyanu, karena sesungguhnya sifat keras tersebut, keras kepala, kemudian tidak memikirkan apa yang ia kerjakan sebelumnya, tiba-tiba begitu saja sudah. Nah, yang penting jadi tanpa ada proses pemikiran sebelumnya, kemudian hasilnya adalah hasil yang buruk, maka ini masuk juga dalam kategori al-kharqu di sini. Dan beliau sebutkan sekali lagi hadbun wa rifqul mar'i bunyanu, dan sifat berlemah lembut ini akan membangun bagi diri seseorang tersebut. Barakallahu fikum. Ini yang dapat saya sampaikan, dan ringkasnya adalah kita yang pertama dituntut untuk senantiasa bisa bersifat lemah lembut kepada siapapun juga, khususnya kepada anak istri kita, karena mereka lah yang 24 jam membersamai kita. Kemudian yang kedua adalah sifat yang tercela, yakni sifat apa? Cepat marah, cepat tersinggung. Ini sifat yang tercela. Betapa banyak lantaran marah dan tersinggung ini orang berantem, berapa banyak orang saling tusuk, saling bunuh. Barakallahu fikum. Demikian. Jazakumullahu khairan katsiran. Afwan Ustaz Mudir, kayaknya kelewatan Anda. Barakallahu fikum.